min kurang atau bikarbonat kurang. Ini bisa dinalar sih buat kayak konsep awalnya. Terus penyebabnya diare terus-menerus. Kenapa diare terus-menerus bisa menjadi penyebab? Karena di feses kita itu terjadi pengeluaran bikarbonat. Terus untuk diabetes mellitus, pokoknya diabetes mellitus ini ada hubungannya sama ketoasidosis. Nanti kalian belajar di semester 3 juga itu. Obat-obatan tertentu paling obat-obatan yang apa ya, eh, penambah kayak suplemen gula gitu. Terus untuk yang gangguan ginjal kronis, ini masalahnya di eh, kalau nggak salah itu reabsorpsi dari H plus itu banyak juga. Terus yang bikarbonat itu lebih banyak dikeluarkan di urin. Terus untuk gejala ini kalian bisa ini sendiri, pahami sendiri. Pokoknya kalau eh, asidosis metabolik itu biasanya ini ciri khasnya napas kosmol. Karena eh, napas kosmol ini itu ciri khasnya dari diabetes mellitus. Kalau muntah, muntah itu kalau kita muntah itu terjadi pengeluaran ini juga bikarbonat. Nah, kompensasinya kalau dia masalahnya metabolik, berarti dia kompensasinya respiratorik. Berarti kompensasi utamanya adalah hiperventilasi atau istilah medisnya itu takipnea. Jadi kita itu bernapas lebih kencang, frekuensinya itu bertambah, sehingga karbon dioksida banyak dikeluarkan melalui napas. Lalu selain itu, ginjal juga ini berusaha untuk meningkatkan garam karbonat. Jadi itu kan tadi ada ini ya penyakit gagal ginjal kronis. Nah itu kompensasi dari tubuh kita sendiri itu dia akan lebih banyak untuk mereabsorpsi dari bikarbonat. Lalu bikarbonat tadi itu nanti akan berikatan sama air bentuk asam karbonat dan nanti dia akan membentuk ini sama kalau misalnya itu protein membentuk suatu garam karbonat. Terus asidosis respiratorik berarti tekanan CO2-nya darah itu berlebih, gangguannya ini pokoknya gangguan neuromuskular struktur toraks normal ini dia berpengaruh ke sistem pernapasan. Kalau misalnya struktur torak kita abnormal, berarti eh, istilahnya itu apa ya, pengeluaran napas kita itu juga terganggu. Jadinya terakumulasi di dalam paru-paru. Terus depresi CNS, PPOK. PPOK ini kurang lebih sama dengan struktur torak, torak abnormal. Eh, satu jalur gitu. Nah, kompensasinya sendiri, dia kalau respiratorik berarti kompensasi utamanya adalah metabolik. Berarti dia mengubah dari ini asam karbonat oleh enzim karbonat anhidrase menjadi bikarbonat. Jadinya kadar bikarbonat dalam tubuh itu dia lebih meningkat. Serta ini peningkatan ekspresi ion hidrogen. Jadinya lewat urin itu banyak urinnya kita itu bersifat asam karena lebih banyak dikeluarkan di situ juga. Terus alkalosis metabolik, metabolik berarti nanti masalahnya di HCO3-nya. Berarti berlebih, muntah terus-menerus. Ini muntah terus-menerus itu sebenarnya tidak bisa jadi penyebab acuan sih. Jadi tidak bisa jadi acuan karena muntah terus-menerus itu bisa jadi lebih banyak keluar asamnya atau lebih banyak keluar bikarbonatnya. Jadi nanti itu perlu screening lagi. Jadi kalau misalnya dalam soal kalian ketemu gejala muntah terus-menerus, kan itu bisa asidosis, bisa alkalosis. Nah, kalian lihat tanda yang lain. Jangan cuma terpaku pada muntah terus-menerus. Terus obstruksi usus yang tinggi, jadinya itu apa ya? Penyerapan ion hidrogen oleh usus pada saat itu. Dia akan berkurang, jadinya kadarnya di dalam darah itu dia berkurang. Obat alkali, oh, wow, wah cepet banget. Ya wes, berarti
tak selesaiin dulu buat ini. Ya, selebihnya kalian bisa baca sendiri, soalnya Ah, eh, kurang lebih sama dengan pretest ininya, materinya. Kita langsung Mas aja Willy, ke, ya, kenapa? ah, kan waktunya mau habis kan Mas. Kalau pindah link dulu gitu gimana Mas? Pindah link Mau sama pindah dulu atau habiskan ini dulu? yang lain gimana? Habisin dulu aja ya Mas. Link, Nanti Oh kan ya, link kalau habisin udah, cadangannya dulu. kirim di chat dulu aja. oh boleh boleh. Nanti kalau udah habis bisa langsung join link berikutnya gitu. Iya, iya, boleh. Oke, lanjut Mas. Oke, kita lanjut ya. Jadi, pertama untuk soal teori asam basa kemarin kita bahas soal pretest ya. Ini kalian bisa lihat di nomor 5. Langsung ini kan, keluar. Nah, kalian lihat di nomor 5. Ini ada soal kemarin. Mas Fortuner mengalami peningkatan, tuh, ini. Oh, kok riso? Oh, ya. Mengalami peningkatan konsentrasi asam di dalam darahnya. HT H3O plus itu H plus ya. Hmm, waduh. Nah, pada keadaan ini sistem kerja meningkat menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar. Menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar. Berarti dia hiperventilasi. Hiperventilasi. Nah, kalian dari sini sudah tahu lah ya. Kira-kira penyakitnya apa? Penyakitnya itu berarti asidosis. Asidosis. Asidosis metabolik karena kompensasinya itu dia eliminasi karbon dioksida yang lebih banyak. Tapi yang ditanyakan sini sistem apa yang mengalami peningkatan kerja? Nah, kata kuncinya itu di karbon dioksida. Kalau karbon dioksida berarti ada hubungannya sama sistem pernapasan. Berarti jawabannya yang ini udah jelas. Semisal kalau di soal ada dibilang eliminasi eh, dengan cara peningkatan ekskresi ion H+, berarti sistem ginjal gitu. Lanjut ke soal nomor 6 ini. Mas Fortuner menunjukkan perbandingan ini. Nah, kalian lihat perbandingan dari bikarbonat dan juga perbandingan dari H2CO3 itu 6,25 banding 1. Ini jelas-jelas bikarbonatnya kurang ya. Berarti dia itu kekurangan dari ion bikarbonat di dalam tubuhnya yang harusnya 20 banding 1. Artinya, karena bikarbonatnya kurang, berarti penyakitnya asidosis. Asidosis apa? Karena HCO3-nya kurang, berarti asidosis metabolik. Terus PaCO2 ini didapatkan 44 normal. HCO3 min didapat Mas, 21 Mas kurang Farid, ya. Ya. posisi buat share screen-nya masih di PPT Mas. Jadi Wah, nah, kok kalian baru bilang? Oh ya, tunggu. Oke, kelihatan ya? Sudah, Mas. Oke. Oke, buat nomor 5 itu kalian tahu lah ya. Kayak pokoknya itu kata kuncinya di karbon dioksida. Dia eliminasi karbon dioksida lebih banyak, artinya dia yang bekerja lebih meningkat itu sistem pernapasannya. Terus nomor 6, ini kalian lihat perbandingan bikarbonat dan asam karbonat. Di sini perbandingannya nggak normal ya. Di sini bikarbonatnya itu 6,25, sedangkan normalnya itu 20. Nah, berarti dia ini karena kekurangan basa, berarti dia asidosis. Karena yang berkurang itu dari bikarbonat, berarti asidosis metabolik. Nanti terus kalian lihat datanya, tekanan CO2-nya 44, tekanan kadar bikarbonatnya itu 21. Ini 44 masih normal, 21 ini di bawah normal ya, di bawah dikit. Berarti kira-kira apa? Berarti dia ini tadi dari sini kita sudah bisa nentuin sih. Tapi kalau kalian kurang yakin ya udah lihat dari
lihat data yang lain. Ini kan tekanan CO2-nya normal, berarti bukan respiratorik. Ini kadar bikarbonatnya yang turun, berarti metabolik. Berarti asidosis metabolik. Oke, lanjut ya. Eh, ini gimana scrolling? Oke, ini lanjut. Dia ngecek gulanya. Gula darahnya didapat 450. Normalnya berapa, ayo? Gula darah sewaktu berapa normalnya? Oh, gak ada yang jawab. Wah, biasa di bawah 200 atau di bawah 170. Nah, ini udah tinggi banget ini. Berarti pasiennya itu diabetes mellitus. Terus dia merasa napasnya terasa dalam dan lambat. Kalau terasa dalam dan lambat, berarti dia mengalami hipoventilasi. Hipoventilasi, nah, nanti nggak usah tak tulis-tulis. Keluhan mual-mual. Nah, ini tadi aku bilang jangan terlalu terpaku ini ya, karena bisa alkalosis, bisa acidosis. Terus nyari perut, nyari abdomen, tidak spesifik. Nah, dari sini kita bisa tentuin diagnosisnya. Karena dia hipoventilasi, berarti dia ini sudah mulai apa ya? Dia belum. Ini berarti dia diabetes mellitus, terus nyeri perut tidak spesifik, nafasnya terasa dalam dan lambat, berarti hipoventilasi. Nah, berarti kira-kira kompensasinya ini berarti terjadi peningkatan dari CO2-nya, peningkatan CO2. Nah, apa yang bisa digali dari sini? Berarti karena dia diabetes mellitus, tadi kan aku bilang diabetes mellitus itu dia akan menyebabkan ketoasidosis. Berarti dia akan menyebabkan asidosis eh, pada pasien. Jadinya pH tubuhnya pasti itu di bawah 7,5. Nah, kita lihat koreksi satu-satu. Ini kan yang kurang 4. Nah, kadar CO3 kurang dari 22 ini iya betul karena asidosis. Terus, salah satu kompensasi tersebut adalah hiperventilasi. Ini betul karena asidosis. Peningkatan kadar H+ berhubungan dengan produksi batan keton. Iya betul. Kenapa? Karena dia diabetes mellitus. Terus yang D, kondisi tersebut ditandai dengan pH di bawah 7. Betul. Akibat peningkatan komponen respiratorik. Salah. Karena diabetes mellitus itu salah satu penyebab dari asidosis metabolik, bukan asidosis respiratorik. Oke. Jadi dia itu awalnya karena memang diabetes mellitus. Jadi kalian lihatnya awalnya dulu, guys. Oke. Terus kondisi tersebut ditandai akibat berkurangnya komponen metabolik. Iya, karena dia ini asidosis metabolik. Terus kok kenapa nggak berpacu ke nafasnya terasa dalam dan lambat? Ingat ya, dia itu beberapa minggu. Berarti kita bisa abaikan dia ini sebagai penyebabnya. Kenapa? Karena dia itu sudah eh, lama, memang munculnya itu memang telat. Jadinya dia itu bukan menjadi acuannya. Jadi kalian itu identifikasinya satu-satu. Dan kalian bikin skenario di kepala kalian kayak alurnya gini gini gini. Nah, penyebab dari suatu klinis itu biasanya yang paling awal. Makanya kalian bikin kesimpulan itu dari awalnya. Ini betul, ini salah. Oke. Kita pindah Zoom dulu ya.